Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga sampai saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran semester awal tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun kita mulai belajar dari rumah, itu tidak mengurangi semangat kita. Baik anak soleh dan soleh semua, alhamdulillah ya, kita kembali masuk belajar setelah liburan menerima rapot dan kita pindah ke kelas yang lebih tinggi. Semoga dengan kelas baru kamu lebih semangat lagi belajarnya, lebih giat lagi dan lebih teratur lagi jadwal kamu belajar sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleh semua, di kelas 5 ini insya Allah kita bersama akan belajar tahfiz. Jadi di kelas 5 ini kamu akan belajar tahfiz bersama Pak Armino dan 2 kelas lagi bersama Ustadz Nurdin Hidayatullah. Setahun ke depan kita akan bersama-sama ya belajar tahfiz. Untuk kelas 5, materi tahfiznya itu ada 4 surat. Dibagi 2 menjadi 2 semester. Masing-masing semester mendapatkan 2 surat. Jadi untuk semester pertama ini dari 4 surat itu 2 kita pelajari di semester pertama dan 2 lagi kita pelajari di semester kedua. Jadi di semester 1 ini kita kan kelas 5 ada 4 surat dimulai dari Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan Al-Qiyamah. Jadi di kelas 5 ini kita belajar tahfiz 4 surat ini. Semoga kita semangat ya, tetap semangat insya Allah. Baik anak soleh dan solehah, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan surat Al-Jin karena dia dalam urutan 4 surat tadi dia dulu, jadi kita otomatis menghafal surat Al-Jin terlebih dahulu. Surat Al-Jin, sebelum kita menghafal lebih jauh, lebih dalam kita hafal, lebih kuat hafalan kita berkenalan sedikit dengan surat Al-Jin. Surat Al-Jin ini artinya adalah jin. Jin salah satu makhluk Allah. Ada banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan, diantaranya adalah jin. Jin makhluk Allah yang diciptakan dari api. Surat Al-Jin ini berjumlah 28 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Jadi mungkin kamu ingat sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya, Al-Quran itu surat-surat Al-Quran itu terbagi menjadi 2 berdasarkan tempat turunnya ataupun saat turunnya, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah ada surat yang diturunkan di kota Mekah, atau ada yang mengatakan diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan satu lagi adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah. Ya, kita kembali ke surat Al-Jin. Al-Jin tadi termasuk surat Makkiyah. Berjumlah 28 ayat dan dalam Al-Quran itu berada di urutan ke-72. Jika kita mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah ayat surat pertama, Al-Baqarah kedua, Al-Imran ketiga, maka Al-Jin itu berada di urutan ke-72. Dia terletak setelah surat Nuh yang sudah kamu pelajari di kelas 4 dan terletak sebelum surah Al-Muzammil. Baik, itu saja perkenalan singkat. Adapun isi kandungan dalam surat Al-Jin itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sekelompok jin yang mendengar Rasulullah Muhammad SAW membacakan Al-Quran. Waktu itu kalau tidak salah dalam sebuah riwayat Rasulullah sholat perjalanan, kemudian beliau membacakan ayat dan jin lewat di waktu beliau sholat itu dan mendengarkan bacaannya, sehingga jin itu takjub, terpesona dengan kalimat-kalimat yang Rasulullah Muhammad SAW bacakan dari Al-Quran itu. Ketika mereka pulang, mereka memberitahukan bahwa kami telah mendengar bacaan Quran yang sangat menakjubkan. Di antara isinya surat Al-Jin yang lainnya adalah bahwa
ada segolongan manusia yang bekerja sama minta pertolongan kepada jin. Padahal jin itu tidak memberi apa-apa kebaikan dari kerjasama tersebut selain kebinasaan. Dan kita dilarang bekerja sama dengan jin dalam bentuk apapun. Seperti itu. Dan ada juga jin itu jin yang soleh, sama seperti manusia. Mereka itu Allah ciptakan untuk beribadah. Jin dan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sama dengan kita, jin itu ada yang soleh, ada yang durhaka, dan ada pula yang kafir. Jadi jin itu ada golongan yang soleh, ada golongan yang fasik, ada golongan ahli maksiat, dan ada juga jin yang kafir. Itu diantara sebagian isi surah Al-Jin. Baik, kita langsung saja menghafalkan 2 ayat. Ya, karena di home learning kita hanya bertemu 2 kali pertemuan dalam seminggu, jadi setiap pertemuan kita akan menghafalkan 2 ayat. Semoga kamu bisa dan semangat menghafal di rumah. Insya Allah Bapak doakan. Karena Al-Quran itu Allah jadikan untuk mudah untuk diingat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat. Baik, Bapak akan bacakan ayat pertama dari surah Al-Jin, juga ayat kedua. Nanti kita hafalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ulangi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Oke, ikuti Bapak ya. Qul uhiya ilayya. Ikuti. Qul uhiya ilayya. Ayo ulangi. Qul uhiya ilayya. Baik. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni 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 faqalu inna sami'na qur'anan ajaba sami'na qur'anan ajaba. Oke, kita satukan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, ayat 2-nya ikuti Bapak. Yahdi ilar rusydi ulangi. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih ulangi. Fa'amanna bih yahdi ilar rusydi fa'amanna bih ulangi. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Baik anak soleh dan soleh, itu 2 ayat yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Bapak yakin kamu pasti bisa untuk menghafalnya. Sebelum kita menghafal, kita akan perhatikan di ayat pertama
itu ada ayat pertama dan kedua itu ada kita temui berapa kali hukum mad jais munfasil. Mad jais munfasil itu adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata yang berbeda. Nah, untuk mad jais ini ada para ahli qiraah yang berpendapat dia dibaca panjang 5 harokat, 2,5 alif atau 5 harokat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa dia sama saja dengan mad tabi'i, tidak perlu dibaca panjang. Yang dibaca panjang hanya mad wajib. Nah, tadi Bapak contohkan itu adalah mad jais munfasil dengan panjang 5 harokat. Namun kalau kamu pernah mendengar ustadz ataupun imam yang membaca mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda itu dengan panjang seperti mad tabi'i saja dengan artian cuma 2 harokat atau 1 alif, itu tidak masalah. Itu hanya perbedaan pendapat. Tadi kita baca adalah 5 harokat. Tadi coba Bapak contohkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lihat di faqalu lam domah bertemu dengan waw sukun, itu namanya mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat. Faqalu sama dengan faqalu. Namun ketika bertemu dengan hamzah dalam dua kata berbeda atau bertemu dengan huruf hamzah, ya menjadi panjang 5 harokat. Namun kalau ingin bacanya pendek boleh faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, tidak masalah. Namun untuk keseragaman maksudnya kita baca panjang saja ya. Kita ulangi ayat 1 dan 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Shadaqallahu azim. Hari ini itu saja yang kita hafalkan. Tetap semangat belajar di rumah. Selalu ulangi apa yang sudah kita hafal. Materi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan ini kelas 5 ini kalau sudah hafal rajin-rajin di murojaah. Karena menghafal itu lebih mudah daripada menjaga hafalannya. Jadi supaya hafalan yang lebih kuat, sering-seringlah murojaah. Tetap semangat belajar di rumah. Kita doakan semoga kita semua sehat. Semoga kita semua dapat mudah dalam belajar walaupun jarak jauh. Insya Allah jika kita berdoa kepada Allah, insya Allah akan mudahkan. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.